Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di tengah-tengah anak-anak ya, Pak peserta didik dari SMA Negeri 1 Cilengsi. Dan oke, barusan kita menyaksikan bagaimana tayangan barongsai yang sangat indah dan luar biasa. Dan ini kalau untuk kurikulum merdeka seharusnya bisa menjadi sebuah keunggulan sekolah karena memfasilitasi ya seluruh potensi ya, kemudian bakat, minat dari peserta didik. Nah, seperti apa tayangan dalam SMA Negeri 1 Cilengsi ini? Tadi saya sudah keliling dan akan ngobrol dengan anak-anak berprestasi di sekolah ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Ya, ini ya tadi saya sudah mengatakan bahwa saya berada di SMA Negeri 1 Cilengsi. Tadi sudah keliling dan kemudian juga melihat bagaimana anak-anak peserta didik ya di sekolah ini menampilkan kemampuannya, bakatnya gitu ya, baik di bidang seni, kemudian juga ada bidang-bidang yang lain. Nah, kita akan ngobrol dengan para juara ini ya, dan orang-orang yang tentu anak-anak yang menginspirasi. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, kita akan mulai. Nah, ini tak kenal maka tak sayang. Siapa namamu? Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Taqiyuddin Abdul Rahman, saya dari kelas 12 IPA 3. Oke, 12 IPA 3. Oke. Kalau kamu siapa namanya? Perkenalkan Bu, nama saya Alifa Venus Azura Rizkina, biasa dipanggil Venus, dari kelas 10-9. Oh, baru kelas 10 Baru ya? kelas 10. Oke. Nah, sekarang ngobrol ke kamu dulu. Nah, sebenarnya apa sih nih yang sedang kamu lakukan dengan teman-teman ya untuk bumi kita nih yang mulai memang kita nih seperti sedang sakit ya buminya ya. Iya, Ibu. Ya, betul ya, karena ada perubahan iklim juga. Nah, Bener. sebenarnya seusia kamu nih ya remaja, apa yang menginspirasi kamu untuk tadi ya menyelamatkan bumi? Apa nama gerakannya? Gerakan Sembuhkan Bumi. Oke, kenapa bumi harus disembuhkan? Sebenarnya awal mulanya itu dari saya lihat video TikTok gitu kan ya, Bu. Pada saat itu tuh lagi gencar-gencarnya banget video tentang perubahan iklim, bener tadi kata Ibu. Oke. Jadi saya lihat satu video itu ada seorang ilmuwan dari Amerika gitu bilang kalau misalkan kita habit kita itu tidak dirubah dalam 3 tahun ke depan, nanti tahun 2025 itu akan terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim begitu. Nah, oleh karena itu saya jadi berpikir kalau misalkan itu beneran terjadi, nanti bagaimana nasib masa depan kita atau anak cucu kita ke depannya gitu. Jadi saya berpikir bagaimana solusinya. Oh, ternyata masalahnya itu lebih ke di mindset masyarakat kita, Ibu, yang belum peduli akan lingkungan. Jadi di Gerakan Sembuhkan Bumi ini awal mulanya kita mengadakan seminar tentang peduli lingkungan. Jadi kami ingin mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama para pelajar, untuk lebih peduli lingkungan. Dan jika mindsetnya sudah diubah kan memang berharap perilakunya berubah. benar. Gitu ya. Iya, jadi kami libatkan para pelajar juga untuk langsung ke dalam kegiatan penanaman pohon, karena kan menanam pohon bisa untuk mengurangin kadar karbon dioksida ya, Bu ya. Ya, karena ada dia di mengeluarkan ozon. oksigen ya. Benar, Menimbulkan kesejukan Benar, gitu Ibu. ya. Benar Jadi banget. kamu bikin gerakan nanam tanaman nih Iya. dengan teman-teman. Benar, sama Udah teman-teman. berapa yang ditanam? Yang ditanam itu kemarin sejumlah siswa kelas 10 ada sekitar 346 kalau tidak salah. 340. Iya. Wah, kalau terus menerus ya. Terus ini kan dirawat ya, bukan cuma sekedar ditanam ya. Iya. Iya, yang rawat siapa? Kemarin itu yang rawat sempat kelas 10 dan juga dari perangkat-perangkat sekolah, Ibu, seperti misalkan para OB dan juga para pengurus OSIS. Oke, terasa nggak ini kan memang udah hijau juga ya sekolahan di sini ya. Iya. Ditambah gerakan kamu makin adem dong ya. Semoga sih begitu ya, Ibu. Apa sih harapan kamu? Harapannya sih saya berharap semoga masyarakat Indonesia tidak hanya di Indonesia tapi di dunia lebih peduli akan lingkungan, biar keberlanjutan kehidupan ini masa depannya cerah, Ibu. Oke, Gitu. mulai dari hal kecil ya, Benar. mulai dari hal kecil dan dimulai dari diri sendiri. Sendiri. Seperti tadi mereka menanam tanaman. Tapi sebenarnya bisa nggak sih ngelakuin yang lain selain itu?
Sebenarnya banyak ya Ibu kalau untuk ngejaga lingkungan, kayak misalkan hal simpel buang sampah pada tempatnya aja itu kan udah bermanfaat banget. Kalau enggak kita Mengurangi AC. Iya, mengurangi AC. Kalau misalkan mau pakai AC, kalau bisa harus di tempat tertutup banget Ibu, karena kan Oke. AC itu mengeluarkan CFC, yang dimana CFC ini bisa merusak ozon, jadi harus benar-benar di tempat tertutup. Dan juga mungkin kayak mengurangi penggunaan plastik satu kali pakai Ibu juga bisa. Oh, plastik ya. Bener. Oh, itu paling banyak ya, kresek-kresek gitu loh. Iya, Bantar Gebang kan sekarang udah kayak setinggi apa ya Ibu? Kayak bukit ya. Iya, saya baca di berita setinggi gedung 16 lantai katanya. Iya, dan Gitu. meter kubik sampahnya luar biasa. Benar. Jadi sebenarnya memulai paling nggak mengurangi sampah, memilah sampah yang mungkin masih bisa diselamatkan ya nilai Benar, ekonominya, sehingga kita nggak, generasi yang selanjutnya itu tidak terbebani ya. Iya. Oke, selamat ya untuk teman-teman. Kamu jumlahnya berapa sih yang sudah melakukan ini di sekolah ini? Maksudnya anggota kamu yang aktif? Anggota yang aktif. Kemarin itu seluruh anggota kelas 10 Ibu. Oh, memang mereka yang digerakkan Iya, ya. kebetulan Dan berharap terus berlanjut ya. Iya, semoga Sampai terus mereka berlanjut. kelas 12 nanti ya. Iya, insya Dan Allah. sampai seumur Hidup. hidupnya. Oke. Terima kasih ya, kamu Terima sudah kasih, Bu. luar biasa ya memikirkan bagaimana bumi kita yang sedang sakit ini untuk sembuh ya. Sekarang aja panas ekstrim sudah sangat luar biasanya ya. Nah, itu yang kita nggak mau ya, bumi kita memang harus pulih ya, agar bukan soal sekarang, tapi bagaimana kita mewariskan ke anak cucu kita kelak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Oke, Bu. sekarang kasih ke Venus ya. Ini namanya, saya tadi waktu kenalan saya bilang, kok kayak nama planet. Unik ya. Oke, Venus, kamu apa prestasimu? Bisa cerita nggak? Karena kamu ikut OSN ya, bidang bahasa Inggris. Silakan. Jadi awal mulanya itu pas saya kecil, saya suka banget sama bahasa Inggris. Karena saya nonton film Kecil tuh umur berapa? pas umur 3 SD lebih tepatnya. Oke. Pertama pas umur 3 SD, itu saya ngelihat film di layar lebar atau bioskop. Saya merasakan bahwa bahasa Inggris itu sangat menarik. Jadi saya mulai menggalinya lebih dalam. Tapi pas kelas 3 SD itu mungkin lebih ke materi-materinya ya di SD. Jadi nggak terlalu dalamin Atau seperti pembendaharaan katanya yang kamu iya, perbanyak, ya. seperti misalnya pakai R, is seperti itu. Oke, Belum oh, mendalam, penggunaan to be, ya, ya. belum mendalam seperti bisa speech di Bisa umum. pidato gitu Iya. ya. Oke. Jadi pas kelas 3 SD itu cuman suka-suka yang suka mendengarkan, suka Oke. membaca dan lain Terus sebagainya. itu berkembang Berkembang sampai kamu SMP. sampai saya SMP. Saya SMP itu lebih pingin tahu lagi tentang apa sih bahasa Inggris itu. Tapi ikut lomba nggak pada Saya saat ikut SMP? lomba pas kelas SMP kelas 1 itu palingan cuman di area sekolah. Oh. Jadi ikut pidato, ikut lomba bahasa Inggris, debat. Lagi saya pernah ikut itu cerdas cermat tapi bahasa Inggris di SMP saya. Oke. Itu yang menggerakkan kan OSIS ya. Jadi iya, iya. saya ikut. Sepertinya tuh dulu kalau misalnya saya nggak ikut ada yang kurang aja gitu. Jadi bukan soal kalah menang ya. iya, tapi Tapi karena pengen betul, tahu kalau mengembangkan diri. iya. Dan saya mempunyai prinsip kalau kita belum coba justru akan menyesal. Iya, betul. Lebih baik menyesal karena tidak menang daripada tidak mencoba sama sekali. Iya, kesempatan tidak pernah datang Tidak dua pernah kali. datang 2 kali. Jadi Nah, pas SMA akhirnya ikut OSN, gimana ceritanya? itu lagi buka IG kan, lagi terus? buka Instagram. Terus saya ngeliat tuh ada olimpiade, tapi beberapa olimpiade itu udah pernah saya ikutin di SMP. Akhirnya saya ngeliat ada yang belum saya ikutin, namanya Cendrawasih. Oke. Nah, terus habis itu saya lihat juga nih materi-materinya, wah berat nih, pengen tahu dong seberat apa sih, bisa nggak ya dapetin perak atau nggak perunggu deh gitu. Pertamanya gitu, nggak berharap mendapatkan juara 1 dan lain sebagainya. Iya. Terus pas pertama kali saya buka webnya, saya mau mulai ujian, kan saya ngambil yang sesi terakhir ya, yang paling terakhir itu jam 4 sore. Jadi ya saya juga udah sedikit ngantuk, tapi karena pengen tahu banget, jadi saya buka webnya. Saya buka iseng-iseng aja, iseng-iseng karena juga didukung sama orang tua. Terus akhirnya saya coba, wah berat banget soalnya, ternyata soal UN, soal SBMPTN, Oh, yang berpikirnya iya, tingkat tinggi ya. UTBK dan lain soalnya. sebagainya. Akhirnya saya
agak ragu mau ngejawabnya, tapi saya selalu nanemin pikirannya seperti yang saya tadi udah bilang, Positif kalau nggak pernah aja. dicoba ya nggak bakalan tahu. Jadi akhirnya saya coba, saya nggak berharap bahwa saya akan masuk ke 30 besarnya. Ternyata saya masuk dan saya mendapatkan ranking 28 28 dari berapa peserta? dari 17 ribuan. Wah, luar biasa ya. Karena itu olimpiade online, jadi Online. banyak yang ikut. Dan alhamdulillah ternyata saya juga dapat emas. Alhamdulillah juga itu emas pertama saya kebetulan, dan yang lebih bikin Medal terharunya, medal. Lebih terharunya lagi tuh ternyata sertifikatnya bisa dipakai kan untuk ke PTN juga. ya, Jadi perguruan tinggi. alhamdulillah banget. Ternyata benar kalau kita belum coba kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Oke. Dan jangan pernah takut gagal ya. Iya. Coba terus karena kegagalan itu ya memang sukses yang tertunda ya. Jadi orang sukses tuh nggak pernah, satupun orang sukses nggak pernah tidak mengalami kegagalan ya. Betul. Jadi memang bangkit terus seperti tadi diceritakan. Luar biasa ya, menginspirasi dari hobi, suka sampai akhirnya menjadi prestasi, dan mudah-mudahan ya kamu terus berlomba sehingga suatu saat nanti ketika PT masuk perguruan tinggi negeri sudah banyak ya prestasinya ya. Amin. Oke. Terima kasih Venus, sukses terusnya untuk kalian berdua. Terima kasih kembali, Bu. Oke. Kita akan lanjutkan ngobrol dengan juara lain dari sekolah ini. Ikuti terus ya. Oke, saya akan ngobrol selanjutnya nih. Tadi saya sempat menyaksikan tari jaipong ya, yang wah atraktif banget, luar biasa. Pasti nggak mudah dan lelah banget tuh ya. Kayak olahraga banget. Hebat nari sendirian tadi ya. Ah, kemudian juga nyanyi tadi 2 lagu ya. Kebetulan lagu yang terakhir itu lagu kesukaan saya. Jadi saya ikut nyanyi tadi. Oke. Nah, kita mulai kenalan ya. Tak kenal maka tak sayang. Silakan Betul. kenalan. Selamat pagi Ibu, nama saya Alivia Putri Seno dari kelas IPS 2, 11 IPS 2. 11 IPS Iya, 2. kelas Kamu 11. nari itu sejak kapan sih? Sebenarnya mulai dari TK, cuman diseriusin buat lomba itu mulai dari SD kelas 3. Oh, Iya. udah lama ya. Iya. Jadi kamu ikut berbagai ajang gitu? Iya, Oke, lomba. pertama lomba-lomba, tapi karena kan dari Sanggar pun gak merekomendasikan untuk lomba terus. Jadi untuk isi acara kayak liga, pembukaan buat liga gitu. Terus kadang terakhir lomba tuh buat yang online karena kan COVID kan waktu itu. Waktu itu, iya. Iya. Oh, kamu ikut lomba itu? Apa Ikut. nama lomba itu? Pokoknya online di Dubai gitu, Bu. Oke, kamu ikut dan menang kan? Dapat kayaknya, tapi dapat masuk harapan sih, Bu, waktu itu. Oh, ada juara harapan Iya. ya. Tapi bukan soal menang kalah, tapi Betul. soal bagaimana terus mencoba, jadi punya rasa Iya, percaya pengalaman diri ya, juga, pengalaman. Bu. Jam terbang itu penting gitu Betul. ya. Apa sih nama tarian tadi? Tadi tuh namanya Makalangan. Oh, itu menggambarkan apa? Sebenarnya itu kayak apa ya, Bu? Lebih dope banget, gelap karena dari lagunya itu bisa didengar ya. Seperti perang gitu kan ya, musiknya iya, itu. dari tarian juga ada silatnya kan. Mm-mm. Itu menggambarkan kalau kita tuh punya jiwa yang berani. Patriotisme Iya, gitu betul. ya. Oke, oh menggambarkan itu ya. Jadi semangat, berjuang gitu ya, Betul. patriotisme itu ya. Betul, iya. Dari tarian tadi. Iya. Berapa lama tuh kamu butuh nari seperti itu? Untuk tari sih karena diulang-ulang terus di tempat Sanggar, Bu. Jadi dari kelas 3 SD itu diulang terus. Jadi udah keluar keluar kepala aja gitu. Oh, jadi udah langsung tariannya. hafal aja ya. Iya. Walaupun gerakannya saya lihat tadi banyak ya, tingkat Betul. tinggi dan iya kan. Mm-mm. Kan kalau tarian kadang-kadang diulang-ulang gitu ya. Misalnya Iya. ada bagian yang kayak lagu nanti ada refnya gitu. Tapi ini saya tidak melihat ada pengulangan sama sekali ya. Iya, Jadi jadi dari awal dari hingga awal beda. sampai akhir beda. Ketukannya pun beda dari awal, nggak ada Sampai yang pengulangan. tiduran, sampai kamu ngangkat kaki gitu ya. Iya. Dan itu nggak ada satupun yang saya lihat diulang ya. Betul. Dan tadi menitnya cukup panjang ya. Sekitar 8 menit. 8 menit nari itu nggak mudah. Apalagi gerakannya nggak ada satupun yang sama. Kenapa kamu menyukai tari? Saya dari kecil itu tuh udah dilihat sama orang tua. Kok Keluarga seni? iya, keluarga seni. Bunda dulu penari juga. Oh, oke. Betul. Menurun ya? Iya. Terus
kayaknya punya potensi nih nari, diterjunin di dunia tari, akhirnya makin meningkat lama-lama, terus dicemplungin ke lomba dan akhirnya pernah dapet juga. Waktu itu pernah saya wakilin Jakarta buat lomba provinsi ada dari Bali, itu semuanya. Oh, saat itu kamu memang sekolah di Jakarta atau tinggal di Jakarta? Awal lahir di Jakarta, cuman gedenya di sini. Kemudian pindah ke sini Iya. ya. Akan terus nari ya? Iya, karena saya juga sepertinya akan masuk di Seni tari. seni, iya di Universitas Seni. Seni ya. Banyak kan ya sekarang itu tidak cuma di Jakarta seperti IKJ, di Jogja juga banyak pilihan. Betul, di Bandung juga Bandung banyak. juga. Iya, Bandung. Mudah-mudahan sukses terus ya. Amin, ya Terus Rabbal Alamin. nanti suatu saat bisa menciptakan tarian. Amin, Ya. amin. Itu sudah tingkat tinggi banget ya kalau Betul. mampu menciptakan tarian, luar biasa Kesuksesan. ya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama, Sukses Ibu. terus. Oke, sekarang yang nyanyi. Oke, udah? Siap. Nah, kalau kamu kenalan dulu, silakan. Perkenalkan Bu, saya Genis Narkenasi, bisa Gendis dari kelas 11 IPA 2. Oh, kelas 11 ya? Iya. 11 IPA 2. Kamu tadi nyanyinya, saya nangkep banget ya, kamu ngerti nada, ya, artinya memang tidak sekedar bisa nyanyi ya, Iya. tapi memang punya kualitas bernyanyi. Kamu kursus atau gimana ya? Iya, dulu sebenarnya dari awal Oke. saya les piano Bu. Oh, jadi kamu bisa musik Bisa juga? juga. Piano? Iya. Wah, Saya les piano dari kelas 2 SD. dari kelas 2 SD? Iya. Oke, jadi udah banyak lagu dong ya yang kamu Iya. bisa mainkan ya dengan piano Iya. itu ya. Jadi kamu bisa alat musik tapi juga bisa nyanyi. Iya. Semuanya kursus, nyanyi juga kursus. Ini juga kursus. Bu. Lomba apa yang kamu juarai? Saya pas SMA pernah mengikuti FLS 2N. Heeh, Terus juga kalau ada acara-acara di mall, saya juga ikut. ikut. Nah, yang F2 apa? FLS 2N. Itu kamu sampai pada Finalis. apa? Finalis. Finalis. Wilayah DKI atau nasional? DKI. DKI ya, Iya. mewakili sekolah ya. Iya Bu. Oke ya. Finalis pun ya karena memang anak yang bisa nyanyi dan main musik tuh banyak. Jadi ketika sudah jadi finalis pun itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tadi saya dengerin kok nyanyinya, memang dia jago nyanyi dan gerak tubuhnya juga pas ya dan mampu berkomunikasi dengan penonton ya. Oke, sukses terus ya. Kamu juga mau kemana nih setelah lulus SMA? Saya rencananya insya Allah mau lanjut di FK Undip. FK, oh kamu Iya. kedokteran. Iya Bu. Oh, saya mau jadi ke dokter dokteran. ya? Iya. Asik ya, dokternya bisa nyanyi. Kan nanti membuat pasiennya nggak takut. Sukses terus ya buat kamu ya. Makasih, Bu. Memang ya itu kan nyanyi, kemampuan kamu, potensi kamu dan hobi ya. Tapi Iya, tetap ya yang namanya mimpimu, cita-citamu ternyata kamu tetap ada cita-cita itu menjadi dokter ya. Iya, Bu. Nyanyi ya tetap ditekuni, Iya. tetapi bahwa dokter adalah impian menjadi profesi bagi kamu ya. Betul. Sukses terus ya. Makasih, Bu. Oke. Ya demikian ya, ini bisa nari, satunya lagi bisa nyanyi. Luar biasa ya. Oke, kita akan ngobrol dengan juara yang lain. Ikuti terus. Terima kasih sayang ya. Nah sekarang kita ngobrolnya dengan anak-anak yang tadi tampil barongsai ya, luar biasa. Saya itu udah kunjungan ke hampir 280 sekolah. Dan baru kali ini, satu sekolah yang saya kunjungin punya barongsai ya. Dan tadi demikian indah. Ini betul-betul luar biasa. Dan sekarang kalau dilihat nih ya, pada punya medali. Ya, kita akan ngobrol prestasi mereka di bidang ini sampai seberapa nih ya. Karena pasti sangat menginspirasi. Oke, mulai kenalan gitu ya. Mungkin semuanya kenalan pakai nanti dioper ininya ya. Ya. Nama, kemudian kelas. Oke, silakan. Nama saya Michael Ariel Sugianto dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 1 Cilengsi. Oke, nah, kamu dipanggilnya siapa? Ariel. Ariel. Ya, panggilannya Ariel. Oke ya. Kasih ke mic ke sebelah. Kalau kamu? Nama saya Ragil Agustian dari kelas 109. Ini sama-sama kelas 10 ya? Dia kelas 10, saya 12. Oh, kelas 12. Iya, saya adik kelas. Dari kelas ya. Oke, belakang, kenalan. Nama saya Lukilia Dilim dari kelas 12 IPS 1. Oh, kelas 12 juga ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Yoga Darmawan dari kelas 11 IPS 1.
Nama saya Yorgi, kebetulan saya sebagai leader dari tim Tionggisai ini. Oh, leadernya ya. Oke. Perkenalkan nama saya Cuan, Sun Cuan, biasa dipanggil Tuan. Oh, panggil Saya Tuan ya? Cuan. Oh, cuan. Cuan tuh bukan uang ya. Oke. Saya alumni angkatan 24. Oh, alumni. Dan masih ngedampingin adik-adiknya ya? Iya, Bu. Luar biasa. Kamu kenalan nama mereka di sekolah atau emang pada lingkungan yang dekat di rumah? Di lingkungan ya? Iya. Oke, lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Vinko. Saya juga angkatan 24 di Nepal ini. Oh, SMA oke. 1 Cilengsi ini. Nepal kan tadi apa ya? Singkatannya apa Nepal? Negeri Pasalama. Negeri Pasar Lama. Saya aja kaget. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau Bang Nosa itu biasanya dengan apa tuh yang main musik, terus tadi ada 2 ya, merah dan kuning. Itu dibutuhkan berapa sih idealnya pemain? Kalau buat pemain barongsainya, yang di dalam barongsai itu ada 2. Yang pertama ada ekor sama kepalanya. Oke. Kalau buat pemain musiknya biasanya dibutuhin ada 6. Satu pemain tamburnya. Tadi yang gunungnya kenceng banget itu. Ya, nah yang Terus? buat keempatnya itu yang main simbal, yang main cecer gininya. Oh, yang begini? Iya, namanya Tadi? simbal. Oke, oh itu namanya simbal. Yang Oke, buat terus? satunya main kenong, main kayak gong gitu. Oh iya, tadi kayak gong itu ya. Nah, oke. Nah sekarang nih ya, kamu sebenarnya udah berapa lama sih nekunin ini? Saya awal pertama gabung tim ini dari kelas 4 SD. Dari 4 SD? Iya. Oh jadi kalian ini kenal sejak kecil? Iya, udah lama, teman main, teman rumah. Oh, SMP-nya sama nggak waktu itu? Iya, ada yang sama mereka sama semua. Oh, jadi soulmate ya, sejak dulu ya, bestie ya. Iya. Oke, terusannya dari kapan ikut lomba-lomba barongsai itu? Kalau lomba-lombanya dari saya pertama kali ikut lomba di tahun 2019. Oh, 2019. Iya. Terus kamu nih punya berapa medali nih? Ada 3 medali yang Ini kategorinya beda-beda, perak mana tuh apa? 2 kategori sama, 1 kategori beda. 1 kategori beda tuh ini? Iya, yang Ini apa ini? yang ini beda, yang apa? Perunggu. Oh, yang ini? silver. Oh, ini silver. Iya. Ini kapan lomba apa ini? Ini lomba barongsai tonggak. Oh, kok perorangan provinsi. atau grup? Grup. Jadi Iya. grup ya pemenangnya ya. Terus tapi dapat sertifikat juga semuanya gitu Dapat. atas nama masing-masing. Iya. Oke. Terus kalau ini Yang warnanya beda lagi nih ya. Ini medali emas kategori packing sai. Packing sai. Iya, barongsai juga, cuman beda ininya, alirannya beda. Oh, Iya. jadi itu macam-macam ya. Ada Tariannya. aliran barongsai Singa Utara sama Singa Selatan. Aduh, luar biasa. Jadi jangan cuma satu loh. Sebenarnya mereka itu belajar banyak gitu ya. Jadi itu ada aliran-aliran. Yang nggak ada aliran sesat ya. Nggak ada. Kita juga selain ada barongsai ada kayak liongnya gitu, naga. Oh, yang tuh. Iya, Iya, kalau iya, liong iya. tuh dimaininnya sama 9 orang. Oh, gitu. Iya. Ya, Sio katanya itu yang Jakarta tuh. Saya kan Kelapa Gading. Iya. Nah, itu ada naga. Jadi dengan peluit. Yang satunya kepala, yang satunya ekor. Saya ekornya. Berarti Wih. tadi ya posisi ekor ya. Oke, saya nggak mau bilang ke Kelapa Gading. Katanya itu apa namanya? Ada keberuntungan gitu. Ada keberuntungan. Dan itu benar sih. Cuma soal positif aja sih ya. Oke. Nah, satu lagi yang warnanya agak merah itu apa? Nah, ini perunggu kategori packing saya juga, cuman beda kategorinya cara mainnya gitu. Oke. Nah, yang paling tinggi level juaranya yang emas tadi di level wilayah atau nasional? Maksudnya Udah, provinsi, iya. kabupaten atau gimana? Udah provinsi. Udah provinsi. Yang Iya. provinsi yang mana nih? Ini 3-3-nya. Wah, Udah udah provinsi ya semuanya ya. Oke, jadi semuanya memiliki medali yang sama juga ya, karena kan grup tadi ya. Iya, Oke. Sekarang ya kalau yang ini apa? Beda nggak? Kalau yang ini silver, kategorinya barongsai tonggak. Yang tadi yang tiang. Yang tadi dimainkan itu apa? Iya, itu tonggak. Tonggak. Iya. Oh, dan luar biasanya lompat-lompat di antara. Itu emang kasurnya disiapin takut jatuh ya? Iya, Bu. Pernah jatuh nggak? Pernah. Sering. Ya. Terus menimbulkan itu nggak luka agak ini atau gimana? Ya luka, ketleo gitu.
Nanti sembuhin Memar. dipijet. Tukang urut. Oh, jadi kamu udah sadar ya bahwa itu ada resiko-resiko seperti Iya. itu ya? Cuma kan emang mau jatuh berapa kali juga kalau namanya hobi ya. Jalanin terus. Iya. Ya itu dianggap aja sebagai sebuah ujian Iya. ya. Untuk jadi ini kategori yang berbeda lagi ya. Iya, Yang beda. tonggak itu yang Iya, tadi kita yang lihat tiang. bersama-sama Iya. ya. Ini levelnya apa? Ini sama. Provinsi juga ya. Oke. Nah sekarang kalau medali yang itu beda nggak? Oke. Yang ini sama. Ini apa? sesuai. Ini Oh, tuh ini yang medali. merah tadi? Iya, packing saya terlalu bebas. Apa? Packing saya terlalu bebas. Jadi yang atraksi gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ada juga ya alirannya itu ya. Iya ada. Ada bebas-bebasnya itu. Iya ada. Kalau bebas tuh artinya tidak ada patokan lebih bisa Iya lebih bebas berkreasi saya gitu. leluasa gitu. Jadi memaksimalkan tempat gitu, bisa memakai tempat tuh ya yang seluas gitu. Oke. Mau sampai kapan kamu main barongsai? Sampai jadi juara. Selebihnya mungkin nggak bisa ditentuin. Nasional. Kalau Olimpiade dunia ada ya, mau ikut juga mereka. Karena masih muda-muda ini. Kamu kalau kuliah nanti mau kemana? Kurang tahu, soalnya kan nanti bakal ada tanding juga, paling fokus tanding dulu. Habis tanding baru mikirin kuliah. Oh oke. Siap. Dioper lagi ke depan. Nah sekarang harapannya apa nih? Situasi gini, ini kan sekolahmu belum ada ekskulnya ya? Untuk ini ya, jadi kamu pakai sanggar sendiri kan? Iya. Kamu pingin nggak adik-adikmu gitu ya ikut ini di ekskul gitu? Kalau bisa dibuka gimana tanggapan? Pengennya sih buat di sekolah ini untuk diajukan untuk ada ekskul barongsainya supaya nggak hanya yang orang Tionghoa yang bisa main barongsai, buat semua ini Semuanya ya, bisa ya. main. Kan itu udah jadi ini Iya. bagian dari seni dan budaya Indonesia ya. Tapi ngomong-ngomong kalian semua ini keturunan Tionghoa atau gimana sih? Iya, ada keturunan Tionghoa juga. Tapi udah nggak kelihatan Iya, ya nggak dia. terlalu kelihatan Kamu kalau juga. saya. Iya, Bu. Semuanya ini. Semuanya itu. Oh iya, tapi nggak kelihatan ya. Yang agak kelihatan kamu. Tapi yang lainnya enggak gitu ya. Udah ya kan saya sudah tidak bisa membedakan sih misalnya ciri yang khusus gitu nggak ada gitu. Mirip seperti anak-anak yang lain ya. Tapi kamu merasa nyaman sekolah di sini? Nyaman banget. Nyaman banget. Apa yang bikin kamu nyaman? Ya, kenal banyak teman yang baik-baik, guru-guru yang baik. Oke. Apalagi? Ya, di sini semua fasilitas enak semua, bisa digunakan. Luar biasa ya, dan kamu pun hari ini difasilitasi ya. Oke, belakang coba. Sekarang ada yang mau nambahin nggak? Siapa di antara atau tadi yang menjadi pimpinannya, leadernya? Yogi ya? Iya, saya pimpinan dari Tionggisai. Kebetulan yang juara, yang dapat emas ini kita sebenarnya rekor dari seluruh Indonesia. Oh ya? Iya, karena kita itu kategori packing saya kecepatan. Oh kecepatan. Waktu kita paling cepat di Indonesia. Berapa itu waktu itu kamu rekor tercepatnya itu saat itu? 1 menit 20 detik. Untuk menarikan itu yang Packing saya itu tingkat kesulitan. Jadi ada halang rintangnya. yang lompat-lompat kayak Iya, tadi. gitu. Paling cepet-cepet. Dan itu pakai waktu Iya, ya. karena kita itu udah paling cepet di Indonesia. Udah cepat, nggak boleh ada kesalahan kan Iya. untuk menangnya itu kan sampai dapat iya, emas betul. kan. Iya. Jadi sangat luar biasa, dan latihannya butuh waktu berapa lama tuh ya Gi, untuk persiapan lomba? Kita kemarin persiapan untuk Power Prop sekitar setahun. Kurang Luar lebih. biasa ya. Jadi untuk sukses itu nggak mudah gitu ya, harus berjuang, bersakit-sakit ya, harus kompak, dan pasti ada lah di antara mereka datang telat apa, tapi ya itu ya seninya ya. Jadi sekarang semakin mencintai ya seni budaya ini ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan di antara kalian? Saya sedikit nambahin. Boleh. Ya kebetulan kan barongsai juga udah go internasional ya, jadi nggak mandang suku sama agama juga sih, lebih tepatnya kita semua gabung. Jadi udah resmi olahraga juga. Oke, udah olahraga bahkan udah internasional tadi ya. Udah resmi KONI juga. Ya, oke. Dan beberapa juga ada di sekolahan udah ada eskul barongsainya juga sih. Oh iya, sekolah mana aja tuh yang udah ada? Di Jakarta ada 2 sampai 3 sekolah kayaknya sudah ada. Dan di sini malah belum ya, padahal ada Tapi bakat-bakat. KONI mau ngajuin si KONI Kabupaten Bogor mau mengajukan. Iya.
Oke, mudah-mudahan Di sekolah ekskul ini di segera sana. dibuka juga ya. Iya. Karena sekolah kalian kok ya. Kebetulan juga emang sangat mendukung banget sih SMA 1 ini. Kebetulan saya kan dulu emang ikut tanding juga kan. Oke. Pas saya minta izin emang gampang sih, yang penting saya dapat prestasi juga kan. Oh, betul-betul difasilitasi Iya, ya oleh pihak didukung sekolah banget ya. ya. Didukung banget, makanya memang sih nggak bisa ya kalau kita tidak mendukung anak-anak itu, terus anak-anak itu punya prestasi yang enggak. Kayak tadi ya, bagaimana mereka lomba misalnya berhari-hari harus meninggalkan pelajaran, itu kan harus support ya. Bagaimana guru-guru tidak memberi tekanan kepada mereka gitu. Kalau misalnya ada ulangan, ada tugas, mereka boleh nyusul. Ya, kalau sekolahnya tidak memberikan tadi ya dukungan seperti tadi, kemudahan yang diceritakan anak-anak, ya nggak mungkin ya anak-anak ini punya prestasi yang maksimal ya. Memang anak-anak kan perlu dukungan karena mereka itu akan makin semangat loh kalau support system. Betul. Tidak hanya orang tua ya, Iya, betul tapi sekali, Bu. sekolah itu memberikan dukungan. Sukses untuk kalian semua ya, jangan Iya. pernah berhenti berkarya ya. Iya. Oke, demikian ya video ini, video tentang obrolan saya dengan anak-anak yang memberi inspirasi, anak-anak yang berprestasi, dan semoga ini juga bisa memberikan inspirasi pada anak-anak Indonesia yang lain. Demikian video ini, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Dan untuk SMA Negeri 1 Cilengsi, terus maju ya. Mudah-mudahan ya prestasi anak-anak ini begitu terus terfasilitasi, dan mudah-mudahan sebagaimana kurikulum Merdeka ya, anak-anak tuh harus didukung, disupport, difasilitasi untuk terus berkembang sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Ini bagian dari keunggulan sekolah yang mestinya sekolah terus mensupport anak-anak ini, dan bergenerasi ini kan banyak yang kelas 12. Jangan sampai putus ya. Jadi ini mumpung ada yang kelas 10 juga, mudah-mudahan seterusnya sekolah bisa mendukung mereka, tidak hanya orang tuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih adik-adik semua ya. Terima kasih. Pak, ini kan tadi kita sama-sama nyaksiin ya barongsai, luar biasa. Ini apa pendapat Bapak nih terkait dengan prestasi peserta didik di sekolah yang Bapak pimpin? Iya, ini adalah tampilan-tampilan dari anak yang memang memiliki kreativitas tinggi. Jadi anak-anak begitu antusias untuk mengikuti dan mengembangkan bakat dan minat mereka. Sehingga sekolah terus memfasilitasi kegiatan-kegiatan semacam ini agar sekolah SMA 1 Cilengsi ini tetap menjadi sekolah unggulan yang sangat dibanggakan oleh masyarakat di Kabupaten Bogor. Oke, jadi nanti ini rencananya gimana Pak? Apakah barongsai ini akan jadi ekskul atau gimana ke depannya? Iya, melihat dari antusias anak-anak yang sedemikian rupa, bukan tidak mungkin, insya Allah kita akan masukkan barongsai sebagai salah satu ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Cilengsi. Nah ini kan memang memfasilitasi anak-anak terkait dengan potensi, bakat, dan minat. Juga memang di lingkungan ini bagaimana Pak? Ya, lingkungan sekitar sekolah memang kita kan banyak sekali etnis dari keturunan Tionghoa. Jadi dengan kearifan lokal yang ada kita kembangkan, dan mereka cukup bangga dengan penampilan yang ada di SMA 1 Cilengsi. Dan ini kan sudah menjadi bagian dari Indonesia Iya, loh ya, betul. barongsai ini. Jadi memang luar biasa, dan saya baru kali ini ke sekolah terus ada barongsainya. Emang luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bu. Selamat bertugas kembali ya, sampai nanti tayang. Jangan lupa nih Pak di-share ke para alumni ya. Insya Allah. Kebanggaan. Oke ya, demikian ya obrolan kita. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Dan yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum.